Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sehat dan diberi kesempatan tetap bersemangat untuk melanjutkan wirid kita, mingguan kita. Pagi ini kita melanjutkan dari minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah membaca, mencoba menyelami surat Al-Falaq. Falaq itu adalah waktu subuh. Rupanya Allah memberi keistimewaan waktu subuh ini, sehingga Allah menyebutnya juga dalam Al-Quran. Kemudian sekarang kita masuk ke surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang Al-Falaq waktu subuh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita disuruh berlindung dengan Allah dari kejahatan makhluk. Nah, sekarang kita disuruh lagi berlindung dengan dari kejahatan jin, setan yang bersembunyi dalam tubuh kita. Nah, tapi dimulai secara khusus qul a'udzu birabbin nas. Kalau Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang qul a'udzu birabbin nas. Nah, doa ini atau ayat ini oleh mufassir disebut ini doa berharap kepada zat yang lebih lengkap disebut sifat-sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada tiga sifat yang utama yang ada pada Allah. Yang pertama disebut dengan Rabbun Nas. Rabbun Nas itu artinya adalah yang mengatur manusia, yang mendidik manusia, memelihara manusia, menguasai manusia. Jadi mengingatkan bahwa kita ini dipelihara oleh Allah. Kita ini diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Jadi ada sifat pertama, sifat uluhiyah, rububiyah itu. Sifat Tuhan yang mengatur, memelihara manusia. Yang kedua, malikin nas. Malikin nas itu artinya malik itu milik, memiliki manusia, artinya adalah raja manusia. Jadi manusia itu jalan meraja-raja pula, karena raja manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah apa? Rabbun nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhan manusia, Jadi
Tuhan sudah sering kita katakan itu adalah tempat kita menyembah, tempat kita mencurahkan seluruh harapan ke Tuhan, menggantungkan seluruh harapan itu Tuhan. Jadi kalau ada orang menggantungkan harapannya kepada seseorang saja, itu sama artinya dengan orang itu sudah menuhankan orang itu. Menggantungkan harapannya kepada presiden itu sudah menuhankan presiden. Menggantungkan harapan ya sepenuh-penuhnya mengikuti apa yang dikatakannya kepada ketua partai itu sudah berubah menjadi Tuhan. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu kalimatnya kalimat amar. Kalimat amar itu artinya kalimat perintah. Katakanlah ya, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia, dengan Rabb manusia. Nah, berlindungnya dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari jahatnya bisikan setan. Bisikan setan yang bersembunyi. Di mana sembunyi setan itu? Di tubuh manusia. Jadi saya katakan kalau manusia berteman dengan orang baik, dia akan terimbas oleh kebaikan orang itu. Kalau manusia itu berteman dengan orang jahat, dia akan terimbas dengan kejahatan orang itu. Tetapi kalau manusia itu berteman dengan setan, orang itu akan menjadi setan benaran. Kenapa begitu? Kalau manusia, kita berteman dengan manusia baik, terimbas kita. Walaupun kita belum tentu akan sebaik manusia itu. Tapi kita terimbas dengan kebaikannya. Paling-paling tidak kita merasa ingin berbuat baik seperti dia. Tapi manusia itu berada di luar diri kita. Di luar diri. Yang jahat juga seperti itu, terimbas. Tetapi kalau berteman dengan setan, kita menjadi setan benaran. Kenapa? Karena setan itu berada dalam diri manusia. Diri manusia sendiri. Ya. Apa kerjanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan keinginan-keinginan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik, Jadi dorongan-dorongan dalam diri kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu dari setan yang ada dalam tubuh. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu dia apa? Mengalir di tempat mengalirnya darah. Ya. Ini apa? Kata Nabi, wa inni khasyitu ay yakdhifa fi qulubikum syai'an aw qala syarr. Kata Nabi dalam hadis beliau itu dikatakan setan itu mengalir dalam tubuh manusia anak Adam seperti aliran darah, dan aku, kata Nabi, khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian atau kalian mengatakan kejahatan. Karena setan itu kerjanya adalah menggoda manusia. Menggoda manusia itu apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat manusia itu nanti menjadi temannya dalam neraka. Jadi setan itu mencari kawan dalam neraka. Nah, kata Nabi, setan itu mengalir dalam darah manusia. Di tempat mengalirnya darah itu sendiri. Masuk dari dalam. Aku khawatir setan itu nanti akan membisikkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kalian. Maka
disuruh kita berlindung dengan Allah dari setan. Nah, dulu sudah kita bahas, aku berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dengan Allah dari godaan setan. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga sudah sering mengatakan bahwa antara hak dan kejahatan itu dan keburukan dan kebatilan itu selalu bertempur terus. Hak dan batil itu selalu berperang terus dalam diri kita. Berperang terus. Peperangan hak dan batil ini adalah peperangan yang tidak pernah berhenti. Peperangan yang sesungguhnya atau keburukan yang sesungguhnya itu terjadi adalah selalu dimulai oleh kebatilan. Kebatilan. Nah, kita kan baru, saya nggak tahu apa ada ibu-ibu yang ikut, bapak yang ikut kemarin demo di tempat hiburan karaoke Joker yang depan Bawu Salam itu. Salam. Orang selalu saja melakukan hal-hal yang membuat orang terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dibisikkan oleh setan. Katakanlah ini kan dulu Panam ini kan kalau di Pekanbaru, dulu saya ingat ada kawan saya berumah di Panam di Jarawali itu, kampus saya kan di Sukajadi. Itu Panam ini dikatakan jauh sekali, Panam ini. Kampung betul waktu itu dikatakan Panam. Kampung itu ciri-cirinya adatnya, agamanya masih kuat. Sekarang orang berani membuat pub. Saya masih ingat pub itu saya melihat pertama kali waktu saya ke Jakarta. Di Jakarta saya tengok pub tahun 87. Apa di dalam pub itu? Itu orang-orang berjoget-joget, meminum minuman keras. Pokoknya segala perbuatan yang membuat kita terjerumus mengikuti perbuatan setan. Itu yang sekarang yang dibuat di Panam. Ya. Di Panam, memang Panam ini pusatnya perkembangannya pesat sekali. Itu dilakukan. Dan kalau menurut cerita dari Pak RT Pak RW di situ, itu nggak ada izin dari RT RW-nya. Dibuat saja, dipaksa saja. Nah, dilakukan. Apa yang dilakukan? Itu kan bahagian daripada upaya-upaya setan untuk menjerumuskan manusia. Kalau yang namanya di pub namanya itu, orang berlagu nyanyi-nyanyi, itu sampai pagi tanpa tidur. Pemabuk-mabukan di situ. Dibuat di depan pesantren lagi. Pesantren. Dan orang tidak merasa segan, tidak merasa takut sama sekali. Nah, kalau kita ikuti pesan yang terdapat di dalam surat An-Nas ini, kita tidak boleh membiarkan itu. Ya. Jadi orang-orang demo meminta itu supaya ditutup. Rupanya sudah ada izin dari pihak pemerintah kota, izin. Tapi izinnya katanya untuk sekedar karaoke, bukan untuk pub. Pub itu untuk pokoknya lebih dari itulah. Minum keras segala macam. Padahal sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Riau ini bukannya Pekanbaru, Riau ini sudah dicanangkan tempat wisata halal. Wisata halal. Wisata halal itu ya semarga macam yang membuat kita menjadi senang, tapi tidak ada perbuatan yang haram di situ. Nah, kabarnya itu sudah mulai pula dijual alkohol di situ.
alkohol. Padahal dikatakan bukan hanya tempat-tempat tertentu, bukan hanya kafe-kafe atau gedung-gedung kedai-kedai tertentu. Riau ini dikatakan sebagai wisata halal. Kalau dikatakan sebagai wisata halal itu berarti apa? Berarti di mana saja tidak boleh diadakan tempat-tempat hiburan yang mengandung unsur-unsur halal. Nah, kalau ada di sekitar kita, mana tahu nanti, mana tahu. Mungkin di depan ini, di depan kita ini, orang buka. Kalau kita biarkan, akan menjadi-jadi, lepas semua. Apa kata orang tua-tua? Lulus jarum, lulus kelindan. Ya, kalau lulus jarum, kan orang ibu-ibu dulu kampung sekarang masih ada yang tua-tua menjahit baju dengan tangan gitu. Jarum, benang itu namanya kelindan. Jadi kalau jarumnya lah lulus, kelindan mengikut. Nah, artinya sekali dibiarkan maka semua akan berjalan lancar. Kita yang ada di kampung kita ini, kita juga harus hati-hati. Mana tahu. Ya, akan mereka buat pula di depan segala macam, nanti kita harus kompak mencegah. Kan sudah dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Tugas kita itu mengajak orang berbuat ma'ruf, kemudian mencegah perbuatan mungkar. Ya. Orang yang kita, misalnya yang kita tua ini kan tidak khawatir lagi lah. Ya. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan kan nanti itu yang dibawanya kan anak-anak muda. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi kembali kepada ayat tadi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam surat ini ketiga-tiga sifat Allah itu disebut langsung di situ. Kita berlindung dengan ketiga sifat itu. Allah sebagai Rabb, sebagai yang memelihara manusia, yang mengatur manusia. Allah sebagai Malik, sebagai raja manusia, ya. Qul birabbin nas, malikin nas, sebagai Allah sebagai Tuhan manusia. Kita berlindung semuanya. Inilah doa yang paling lengkap. Kenapa dibawa ke paling lengkap? Karena bahaya yang paling besar yang akan menimpa manusia itu adalah waswasil khannas. Bisikan setan itu yang paling berbahaya pada manusia. Dia selalu mencegah manusia berbuat baik dan selalu membisikkan kepada manusia perbuatan-perbuatan buruk untuk dilakukan. Sekali kita berbuat buruk, maka waktu itu setan sudah berada dalam diri kita dan dia dibisikkan terus. Makanya dalam ayat lain dikatakan begitu kita melakukan kesalahan langsung apa? Ikutilah watbi'i sayyatal hasanah tamhuha. Jadi cepat lakukan itu. Ada satu kebiasaan yang tidak kita sadari. Misalnya kita berjalan, lalu berjalan kemudian tersandung kaki. Wah, setan, kurang ajar. Setan. Itu diingatkan oleh Nabi ketika kita mengatakan kita dapat musibah, ingat setan. Membaca setan itu berbesar hati. Yang kita ingat ketika kita musibah adalah setan. Walaupun kita marah, tapi setan merasa bahwa manusia ini mengakui kehebatan setan. Sehingga manusia itu terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik atau dapat musibah. Maka ketika kaki tertarung, ketika dapat musibah, jangan setan yang disabui, tapi astagfirullah. Kenapa begitu? Kenapa kita katakan ketika kita mengatakan astagfirullah, berarti yang membuat kita tertarung membesarkan itu sebenarnya itu adalah kelalaian kita. Kelalaian kita yang setan bisa masuk di situ dengan kelalaian itu,
Dengan menyebut nama Allah, maka setan menjadi takut. Akibatnya dia menjauh. Tetapi ketika kita menyebut setan, ketika itu setan merasa bahwa kita mengakui kehebatan setan. Lalu dia mendekat, masuk ke dalam diri kita. Nah, itulah yang kenapa kita harus selalu berzikir, menyebut nama Allah supaya setan menjara. Memang dalam hadis lain disebut begini, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarina. Jadi dikatakan tidak salah seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus kepadanya satu pendamping. Jadi kita ini selalu didampingi oleh setan. Lalu pertanyaan, kenapa kita kok didampingi oleh setan? Kenapa Allah tidak jauhkan saja kita dari setan? Untuk membuat kita berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Kita sadar di samping kita ada setan. Maka harus disingkirkan dengan zikir itu. Dengan zikir. Bapak dan Ibu sekalian, inilah hakikat daripada kita berlindung dengan Rabbun Nas, dengan manusia dari was-was. Perasaan was-was itu semakin tua itu semakin tinggi. Ada dulu ibu-ibu mengatakan, saya kok pernah dibisiki, ada telinga bunyi suara, bunuh anak kamu, bunuh cucu kamu. Karena cucunya itu nakal, dibisikkan supaya kita membunuh, ya, supaya kita membunuh. Lalu kuat bisikan itu. Lalu saya ingatkan, bagaimana caranya nih Pak Ledin? Caranya itu tadi, kalau ibu diam, maka bisikan itu semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar. Maka lawanlah dengan istighfar, maka setan akan lari. Itu salah satu contoh. Bisikan apa saja kalau kita diam, ketika datang bisikan-bisikan halus, tidak terdengar oleh telinga, tapi ada di hati. Di kita diam, bisikan itu semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar. Akhirnya kita lakukan. Maka disuruh kita berlindung dengan Allah dari bisikan was-was itu, ya. Kemudian di mana dia setan itu berbisik? Di dada, di hati, ya, di hati. Jadi yang mendorong kita berbuat baik ada di hati. Yang dorong kita berbuat buruk di situ juga. Minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia dari golongan jin dan manusia. Manusia kalau begitu sama dengan setan itu, bisa menggelincirkan manusia yang lain. Bisa. Tadi sudah kita katakan, ketika ada orang atau kita sendiri membiarkan ada bisikan-bisikan, lalu setan bersemedi dalam diri kita, maka jadilah setan itu menjadi qarina. Jadilah setan itu menjadi teman dekat. Nah, manusia kalau sudah berteman dekat dengan setan, bukan hanya terimbas oleh kejahatan setan, tapi dia justru malah menjadi setan. Menjadi setan apalagi membisikkan hal-hal buruk kepada orang lain. Ya, menimbulkan perasaan-perasaan buruk kepada orang lain, bahaya. Sekarang banyak orang jadi setan. Apa? Nah, mungkin ibu-ibu yang tua-tua tidak membaca, tapi kalau yang masih aktif, ini di HP ini ada aja berita-berita yang membuat kita menjadi tidak tenang atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sak-sak sangka segala macam, itu membuat kita menjadi gelisah.
Saya dikirimi oleh, bukan dikirimi, kalau dikirimi kan secara khusus, tapi ada dalam grup WhatsApp itu ada bagus sekali kata-katanya, orang Sumbar mengutuk Anies Baswedan, gitu. Mengutuk. Jadi membaca judul itu kita terpengaruh langsung. Itu namanya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika dibaca itu video. Ketika dibuka videonya, isinya malah terbalik. Ketua LKAM Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, justru menerima Anies, mendukung Anies, memperjuangkan Anies. Tapi bunyinya itu muncul perasaan memula, kok untuk itu orang Minang, gitu. Jadi banyak di video di sini. Bapak dan Ibu sekalian, kita kan menjadi banyak kekhawatiran kita di HP ini. Semuanya ada, yang baik dan yang buruk bertarung di situ. Kadang-kadang kita membuka HP, yang kita cari itu adalah pengajian, ceramah misalnya di YouTube. Yang kedua yang lain, yang buruk. Nah ini yang membuat yang saya katakan tadi, kebatilan, hak dan kebatilan itu selalu bertarung. Kalau yang benar ini, hak ini kita tidak bela, tidak kita kemas dengan baik, tidak selalu mengingatkan, maka kebatilanlah yang akan lebih menguasai kita. Kenapa? Kebatilan itu dikemas secara baik, secara indah, secara enak. Kebatilan itu dibuat. Makanya kita harus melawan itu. Salah satu cara kita mengingatkan hati kita supaya menolak kebatilan, ini majelis taklim ini, untuk selalu mengingatkan hati kita dekat dengan Allah, berhati-hati menghadapi. Siapa yang akan membisikkan itu? Minal jinnati wan nas. Dalam satu hadis dikatakan ada manusia yang menjadikan jin sebagai anak buahnya. Ya, menjadikan jin sebagai anak buahnya. Dikuasainya jin itu, kemana pergi dia gunakan jin. Tetapi menggunakan jin, yang jin jahat, berarti kan dia sendiri yang jahat. Berarti ya, kayak saya katakan tadi, dia lebih jahat daripada jin itu sendiri. Kenapa manusia lebih jahat daripada jin? Karena manusia punya pengalaman, punya ilmu, punya akal, segala macam, ditambah dengan siasat jin yang jahat bertambah jahat. Apalagi orangnya, kalau orang sudah berilmu, ilmunya udah tinggi, menguasai sains, menguasai teknologi, berkawan dengan jin, itu lebih bertambah lagi. Sekarang fitnah menjadi-jadi dengan penguasaan teknologi itu. Bapak dan Ibu sekalian, makanya Nabi menganjurkan kita pagi dan sore masuk. Kemarin waktu minggu lalu kita sudah katakan ayat, ada sampaikan dari Nabi menyuruh Aisyah untuk berlindung dengan Allah ketika malam masuk. Ya, berlindung dari kejahatan gelapnya malam, dari kegelapan malam. Karena di situ jin bergantayangan. Kita kalau sudah berjalan hidup sendiri, kan pikiran macam-macam. Ya, masih lumayan kalau istilah orang mak maitong kasau. Di kamar betong kasau karena jauh, ya kan? Betong kasau itu menghayang tidak tentu arah gitu. Itu sudah bagian daripada tiupan iblis, setan itu. Maka Nabi mengingatkan kepada Aisyah, ta'awudhi, berlindunglah kamu dengan Allah dari malam, kegelapan malam itu. Gitu. Jadi gitu. Jadi dua qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu disebut dengan surat Ma'udzatain. Ma'udzatain itu adalah ayat atau surat yang mengajarkan kita untuk selalu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berlindung kita sesekali kita lengah juga, apalagi tidak berlindung sama sekali. Nah, maka dikatakan menghadiri, belajar, mendengar
untuk selalu mengingatkan kita supaya iblis jauh, dia tidak mendekat, supaya dipenuhilah hati kita ini selalu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu sudah masuk, istirahat kita sudahi sampai demikian dulu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, baik. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, selalu diberi kekuatan iman, kekuatan kesabaran, dan kekuatan kemauan untuk selalu menambah ilmu pengetahuan supaya ibadah yang kita lakukan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya memberi nasihat kepada seorang anak muda yang rajin ke masjid, salatnya rajin, tapi saya tengok menurut ilmu yang saya pelajari ada yang kurang pas dalam salatnya. Misalnya dia kalau duduk tangannya, jarinya ini dipegangnya lututnya sehingga jarinya menghadap ke belakang. Ketika dia sujud, telapak kakinya diunjurkannya ke belakang.